Kemarin sudah kita bahas mengenai kafarah, ya. Kafarah bagi orang yang melakukan satu pelanggaran di bulan suci Ramadan, yaitu orang yang menggauli istrinya ketika bulan Ramadan. Itu terkena kafarah. Apa kafarahnya? Kafarahnya bitartib. Yang pertama, dia harus memerdekakan budak. Kalau nggak bisa, nggak mampu memerdekakan budak, maka dia harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Tidak mampu juga berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka nanti dia memberi makan fakir miskin 60 orang, masing-masing itu diberi makan 1 mud. Nah, itu kemarin kafarah. Dan orang yang terkena kafarah ini tidak secara mutlak, tapi ada beberapa syarat. Jadi begitu mungkin dia melakukan hubungan suami istri langsung kena kafarah, enggak. Jadi ada beberapa syarat baru dia kena kafarah. Apa saja syaratnya? Yang pertama, orang yang terkena kafarah adalah orang yang menggauli. Artinya dalam hal ini laki-laki, ya. Perempuan tidak kena. Jadi si meme, si kene, si wajib untuk membayar kafarah. Kemudian yang kedua, hubungan yang dilakukan itu hubungan yang membatalkan puasa. Kalau yang dia lakukan itu misalnya dalam keadaan dia lupa, berarti kan tidak batal puasanya, kan? Kalau dia lupa dalam keadaan puasa, atau mungkin dia dipaksa, diancam, kalau tidak melakukan itu maka mungkin dibunuh, dipaksa, diancam. Atau mungkin dia tidak tahu hukumnya, dia tidak pernah belajar, mungkin dia tidak tahu. Maka orang yang kita sebutkan tadi itu dia tidak terkena kafarah, karena dia kita katakan orang yang ma'zur. Jadi yang terkena kafarah di syarat yang kedua ini harus orang yang melakukan hubungan suami istri itu dengan sengaja, kemudian dia tahu, dia ingat bahwasanya dia melakukannya di bulan Ramadan, kemudian dia juga tidak dipaksa oleh orang lain. Nah, orang yang seperti ini yang kena kafarah. Syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, hendaknya yang dia rusak adalah puasanya sendiri. Kalau yang dia rusak puasanya orang yang tidak wajib untuk berpuasa, misalnya istrinya ini musafir, dia tidak musafir, artinya kan istrinya ini tidak wajib puasa, kan? Kalau dia tidak wajib puasa berarti boleh dia makan minum, ya kan, kanggo, kan? Nah, kalau dia melakukan hubungan dengan istrinya tadi yang musafir, berarti yang rusak puasanya adalah dia sendiri. Istrinya yang dia ajak berhubungan itu tidak rusak puasanya karena dia musafir. Misalnya itu lek balen mentoak teh. Misalnya itu musafir tiba balen teh. Misal kita ini tinggal di daerah yang jauh dari kampung halaman, ya kan? Kemudian kita pulang kampung, otomatis kita ajak istri menjadi musafir, kita karena kampung sendiri menjadi mukim, ya kan? Lek balen temesa, lek kampung temesa, mukim itu. Tapi karena seninan teh, karena istri kita itu bukan orang situ, maka dia jadi musafir hitungannya. Nah, maka gambarannya tadi, kalau melakukan hubungan dengan keadaan yang seperti tadi, tetap dosa, artinya puasanya tetap batal, tapi tidak wajib kafarah. Tidak wajib kafarah. Kemudian syarat yang keempat, hendaknya dia melakukannya di bulan Ramadan. Nah, kalau dia melakukannya di puasa selain Ramadan, maka nggak ada kafarah. Kemudian hendaknya dia melakukannya
dengan pembatalan puasa karena sebab hubungan suami istri tadi. Tapi kalau andai kata dia makan terlebih dahulu atau dia melakukan hal lain yang membatalkan puasa selain hubungan suami istri terlebih dahulu, baru kemudian dia melakukannya, maka itu juga dikatakan tidak bayar kafarah, karena syaratnya harus yang membatalkan puasanya itu adalah hubungan suami istri tadi. Kemudian syarat berikutnya adalah dia berdosa dengan hubungan yang dia lakukan tadi. Bagaimana gambarannya tidak berdosa? Kalau dia dalam keadaan musafir. Ini dianya yang musafir ini. Dia musafir. Artinya kan kanggo di puasa ya kan? Nah, kemudian dia melakukan hubungan itu. Nah, maka di sini kita katakan dia nggak berdosa karena dia musafir. Atau mungkin dia sakit dia tidak mampu puasa. Mungkin karena mah kadang lambung kan tidak mampu puasa. Nah, ini juga tidak bayar kafarah. Kemudian puasanya yang rusak itu puasa full 1 hari. Beda halnya kalau puasa yang rusak hanya setengah hari aja. Contohnya bagaimana? Misalnya dia tadi melakukan hubungan tapi belum sampai maghrib gile ya. Artinya kan orang yang gila ini dia tidak wajib puasa kan? Atau mungkin meninggal dia di hari itu. Belum sampai maghrib meninggal. Artinya kewajiban puasanya itu kan yang rusak setengah. Setengahnya lagi dia sudah nggak wajib. Maka gambaran yang seperti ini juga dia tidak bayar kafarah. Kemudian yang ke-8 yang terakhir syaratnya tidak ada syubhat di sana. Misalnya apa? Misalnya kenene mesih dekman fajar. Dia melakukan hubungan ini di menjelang imsak dia melakukan hubungan. Akhirnya azan, nah, kan? Berarti sudah subuh. Akhirnya azan. Dia nggak kedengeran tapi setelah sadar ternyata sudah subuh. Nah, ini menunjukkan ada syubhat waktu. Dia mengira masih malam, ternyata sudah subuh. Nah, ini juga kita katakan tidak bayar kafarah meskipun puasanya nanti rusak ya di hari itu, harus qadha nanti. Atau orang yang dia itu makan lupa. Dalam keadaan lupa dia makan dalam keadaan lupa batal apa enggak? Tidak batal kan? Tapi mungkin karena dia enggak paham, akhirnya astaga ini makan batal berarti puasanya. Dia enggak tahu padahal harusnya kalau lupa enggak batal kan? Akhirnya sudah kadung batal dia melakukan hubungan suami istri. Nah, ini juga masuk dalam kategori tadi ada syubhat. Syubhat dia kira dirinya sudah batal. Nah, berarti ini juga tidak kena bayar kafarah. Jadi itu tadi persyaratannya seseorang yang melakukan pelanggaran di bulan Ramadan, yaitu pelanggaran hubungan suami istri tadi, akan wajib bayar kafarah. Tapi kalau tidak memenuhi syarat maka tidak wajib. Kita lanjutkan.